Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hana Zafakansa dengan NIM 2303132 dari Prodi Pendidikan Biologi. Saya akan menjelaskan tentang implementasi kurikulum Merdeka dalam pembelajaran biologi menuju pendidikan berkualitas berdasarkan SDG 4. Yang pertama, latar belakang, di mana kurikulum Merdeka diluncurkan untuk fleksibilitas pembelajaran. Namun, implementasi di mata pelajaran biologi di daerah rural seperti Sumatera Barat masih menghadapi tantangan fasilitas dan pelatihan guru. Pendidikan berkualitas SDG 4 menargetkan akses inklusif, tapi biologi sering terbatas pada teori tanpa proyek berbasis diferensiasi. Adapun pertanyaan mendasar, bagaimana kurikulum Merdeka dapat diimplementasikan secara efektif dalam pembelajaran biologi untuk mencapai SDG 4 di sekolah negeri Indonesia? Nah, tujuannya menganalisis tahapan implementasi kurikulum Merdeka pada pembelajaran biologi di sekolah rural. Yang kedua, merancang modul ajar diferensiasi berbasis proyek untuk topik fisiologi dan bioteknologi. Yang ketiga, memberikan rekomendasi solusi hambatan menuju pendidikan berkualitas SDG 4. Nah, ada landasan teori kurikulum Merdeka. Yang pertama, hasil belajar Learning Outcome atau LO dalam kurikulum independen menentukan kemampuan komprehensif yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dicapai siswa pada setiap tahap pembelajaran seperti fase E untuk kelas 10 sampai 12 di sekolah menengah atas. Analisis LO melibatkan pembacaan LO menjadi tujuan pembelajaran, learning objective, dan alur tujuan pembelajaran, learning objective flow atau LOF, yang spesifik untuk merancang modul pengajaran yang adaptif. Pembelajaran berbasis proyek atau project based learning PBL adalah metode kunci untuk mewujudkan hal ini, khususnya pada biologi dengan menggabungkan SDG 4 menghasilkan pendidikan berkualitas. Nah, signifikansi biologi LO pada biologi menekankan pemahaman konsep seperti ekosistem, keanekaragaman hayati, dan fisiologi yang diterapkan melalui proyek-proyek praktis seperti menganalisis dampak polusi terhadap pertumbuhan tanaman. Modul pengajaran mengintegrasikan eksplorasi siswa dalam mengamati isu-isu lingkungan, elaborasi dalam merancang eksperimen, dan konfirmasi menarik kesimpulan berdasarkan data, selaras dengan SDG 4 untuk pendidikan inklusif dan berkelanjutan. Metode ini memperkuat profil siswa Pancasila dengan mendorong pemikiran kritis dan kolaboratif. Nah, metodologi aplikasi observasi di sekolah menengah atas seperti Negeri 4 Kerinci dapat menunjukkan kebutuhan siswa seperti mengadaptasi materi biologi ke konteks lokal. Misalnya, keanekaragaman hayati pada Sumatera Barat. Gunakan platform pembelajaran mandiri atau ITP untuk mengunduh LO 2025 terbaru dalam membuat LOV dan membagi modul PBL integratif melalui Google Form atau PowerPoint. Proses ini mencakup penilaian formatif sepanjang proyek untuk menjamin pencapaian LO di setiap individu. Nah, adapun contoh modul PBL pada biologi dalam topik pengelolaan sampah organik untuk ekosistem lokal, LO memahami siklus nutrisi dan interaksi biotik dan abiotik. Yang pertama, eksplorasi. Siswa mengamati tempat pembuangan sampah sekolah dan mengidentifikasi masalah tersebut. Yang kedua, elaboratif. Siswa merancang kompos berbasis mikroorganisme melalui uji coba.
Yang ketiga, konfirmasi. Presentasi hasil refleksi tentang dampak SDG 4. Modul ini dapat disesuaikan untuk sekolah kebutuhan khusus atau sekolah menengah atas dengan perkiraan durasi 4-6 sesi. Selanjutnya, analisis implementasi di biologi. Yang pertama, perencanaan. Pembuatan ATP dan modul ajar disesuaikan dengan sumber daya lokal seperti praktikum serangga di Padang. Yang kedua, pelaksanaan. Guru sebagai fasilitator dengan diferensiasi untuk siswa SLB. Tingkatkan ISK melalui proyek EcoSnack. Hasilnya, tahap berkembang hingga siap di sekolah rural. Nah, adapun tantangan dan solusi, yang pertama tantangan, kurangnya fasilitas, pemahaman diferensiasi, dan teknologi di daerah seperti Kerinci. Solusinya, training PPM, kolaborasi UMKM untuk proyek biologi, webinar YouTube gratis. Selanjutnya, diagram alurnya, perancangan CP menjadi PJBL, dan menjadi evaluasi SDG 4. Nah, kesimpulannya, kurikulum Merdeka efektif mendukung SDG di dalam biologi melalui fleksibilitas dan VJBL, meskipun butuh adaptasi rural. Implementasi di SMA negeri tingkatkan kualitas pendidikan fisiologis dan bioteknologis secara inklusif. Kontribusinya tercapai target SDG 4 dengan pendekatan berkelanjutan di Indonesia. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.